Nah, kemudian untuk keunggulan bagi peserta JKN nih, Pak Aryan dalam menggunakan layanan non tatap muka itu apa aja sih, Pak? 91 Podcast. Baik, selamat pagi. Handai Taulan masih bersama saya Gia Cynthia di program pagi hari ini ya. Di Gemilang, Handai Taulan Gia masih akan terus menemani kamu sampai nanti jam 1 siang. Dan kita masih mengadakan talk show yang sangat bermanfaat untuk Handai Taulan yang ingin tahu lebih banyak pemanfaatan aplikasi mobile JKN dan Pandawa. Ini salah satu kanal layanan non tatap muka. Bersama kita Handai Taulan hadir narasumber yang sangat kompeten, tentunya Bapak Aryan Fani Arora, Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan. Baiklah, nah Bapak, kita masuk ke tema yang kedua begitu ya. Ini seputar pemanfaatan aplikasi mobile JKN dan juga Pandawa. Untuk BPJS Kesehatan sendiri nih Pak, memiliki beberapa akses layanan administrasi. Salah satunya kan kanal layanan non tatap muka. Betul. Ini mungkin boleh dijelaskan lebih nih ke Handai Taulan seperti apa Pak? Silakan. Oke, baik Mbak. Ya, jadi kalau kanal layanan non tatap muka itu adalah suatu layanan yang pesertanya itu mengaksesnya tanpa harus datang ke kantor cabang ya, tanpa harus bertemu dengan petugas gitu ya. Dengan adanya kanal non tatap muka layanan administrasi itu diperuntukkan untuk peserta-peserta yang ingin mendaftarkan BPJS Kesehatan, penambahan anggota keluarga, perubahan data terhadap yang sudah didaftarkan, ataupun juga bisa melakukan informasi ataupun pengaduan di kanal non tatap muka tersebut. Itu Mbak. Oke, baik. Nah, ini salah satu layanan non tatap muka begitu. Betul. Ya, Pak Aryan. Nah, kemudian kalau bisa diperjelas kembali nih Pak, apa saja sih sebetulnya kanal layanan non tatap muka yang bisa diakses oleh para peserta JKN Pak? Oke, baik. Untuk kanal non tatap muka kita ini ada banyak sekali ya aksesnya. Yang pertama adalah aplikasi mobile JKN. Nah, aplikasi mobile JKN ini sebuah digital yang dapat diakses atau di-download ya, diunduh di Google Store maupun App Store. Itu kalau untuk yang ini ya, seperti iPhone gitu ya. Nah, dengan adanya mobile JKN ini banyak sekali fitur dan kemudahan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan untuk peserta. Nah, selain mobile JKN juga kita ada yang namanya Pandawa. Nah, perubahan data melalui WA, kepanjangannya dari Pandawa tersebut, itu dapat diakses di 08118165 dan itu diaksesnya oleh peserta dari pukul 8 sampai dengan 4 sore untuk Pandawa ya, terutama untuk perubahan data. Nah, selain itu juga kita ada yang namanya terkait dengan Aman JKN. Nah, jadi kalau Aman JKN itu gini Mbak, kalau peserta datang ke kantor cabang, ternyata rame nih di kantor cabang. Jadi kita itu ada model seperti self mandiri gitu ya, secara checking sendiri. Kayak kalau di perbankan, iya gitu ya? Self service kayak di perbankan itu kan bisa cetak kartu sendiri gitu ya. Nah, dia bisa mengakses sendiri. Nanti kita ada mesinnya di situ di kantor gitu ya, untuk mengakses terkait dengan informasi. Tadi kan kita sampaikan informasi yang sering dapati oleh peserta adalah informasi tentang keaktifan peserta. Nah, selain itu kita juga ada Care Center 165. Nah, ini 24 jam Mbak. Jadi kalau misalkan peserta tiba-tiba di malam hari saya nggak bisa mengakses Pandawa, katakanlah saya mau telepon, bisa melalui Care Center 165. Jadi banyak sekali kanal non tatap muka, dan intinya adalah kanal non tatap muka ini tinggal peserta sendiri tuh yang memilih nyaman yang mana, saya mau menggunakan yang mana. Jadi bebas gitu. Mungkin itu Mbak. Oke, yang paling penting juga mungkin harus ini ya, menyesuaikan nih. Kalau Pandawa itu soalnya cuma bisa dari jam-jam kerja aja. Betul. Gitu ya Pak ya. Soalnya aku pernah chat Sabtu Minggu, nggak dibalas, ternyata ada waktu-waktu khususnya. Oh, ternyata kalau misalnya Handai Taulan mungkin Sabtu Minggu atau malamnya urgent butuh sesuatu, ya bisa pindah ke Care Center 165 ya Pak. Betul. Ya, karena 24 jam.
Oke, nah kalau terkait masih dari aplikasi Mobile JKN, apakah setiap anggota keluarga nih Pak perlu mengunduh Mobile JKN atau memang satu user bisa digunakan untuk satu keluarga gitu? Oke. Jadi kalau kita berbicara Mobile JKN, pada dasarnya peserta yang sudah terdaftar menjadi peserta program JKN ini sebenarnya bisa mengunduh masing-masing di gadgetnya gitu ya, di HP-nya. Namun kalau bisa dilihat dalam satu kepala keluarganya itu bisa melihat anggota keluarga lainnya. Jadi nggak masalah sih. Tapi intinya adalah kami dari BPJS Kesehatan, asalkan si peserta ini mempunyai HP Android, lebih baik mengunduh tadi. Karena banyak sekali kegunaannya, Mbak. Bisa mengecek kartunya aktif atau tidak, melakukan perubahan data, screening kesehatan, konsultasi. Bahkan dia tahu ketersediaan tempat tidur loh, Mbak. Jadi kalau misalkan peserta itu datang ke rumah sakit dibilang kamar kelas 1-nya penuh. Pas dicek di Mobile JKN masih ada sisa nih kamar masih tersedia gitu kelas 1. Ya itu bisa protes gitu. Itu kegunaan dari Mobile JKN. Sangat bermanfaat. Betul. Ya. Baiklah. Jadi kayak mulai sekarang Hadai Taulan downloadin aja nih di semua handphonenya ya Mobile JKN, karena memang ini salah satu layanan yang paling penting juga ya untuk para peserta nih Hadai Taulan ya, supaya bisa lebih maksimal. Kamu udah bayar per bulan, manfaatin juga dengan maksimal begitu ya layanan-layanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan, supaya nanti kalau handphone yang satu rusak bisa ada ininya lagi. Betul, ada backup-an ya di keluarga lain. Oke. Nah, kemudian untuk keunggulan bagi peserta JKN nih Pak Aryan dalam menggunakan layanan non tatap muka itu apa aja sih Pak? Oke, jelas ya kalau kita berbicara digital pasti adanya kemudahan. Jadi kita ada tagline-nya sih sebenarnya, mudah, cepat, dan setara gitu ya. Nah, kemudahan dari peserta menggunakan Mobile JKN ini ya dia dapat mengakses di mana saja gitu kan. Kalau kita berbicara efisien dan waktu, jelas ya, karena nggak perlu lagi datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan, cukup menggunakan satu genggaman tadi gitu. Jadi efektif waktunya, jadi nggak perlu repot lagi datang ke kantor cabang, apalagi kalau rumahnya jauh ya Mbak ya, harus datang ke kantor cabang kan lumayan jauh sekali. Kemudian dari akses mudah, selain itu juga peserta layanannya cepat pastinya, karena nggak perlu lagi menunggu, cukup udah melakukan perubahan data, ya udah tinggal tunggu hasilnya saja. Jadi semua itu tinggal dijawab oleh satu genggaman, yaitu Mobile JKN. Oke, sangat-sangat membantu buat Hadai Taulan para peserta JKN. Dan untuk terakhir nih Pak, apa sih pesan-pesan BPJS Kesehatan gitu ya cabang Tiga Raksa kepada masyarakat Kabupaten Tangerang, khususnya dalam pemanfaatan kanal layanan non tatap muka nih Pak? Ya, yang pasti pesan dari kami, manfaatkanlah ya yang sudah diberikan oleh BPJS Kesehatan, tinggal senyaman-nyamannya si peserta ya menggunakan dari macam-macam kanal non tatap muka tersebut. Dan yang pasti bagi peserta atau bagi masyarakat yang belum terdaftar, karena tadi kan kita berbicara 99% ya baru terdaftar di Kabupaten Tangerang, itu segera daftar. Karena kita tidak tahu sakit tuh kapan gitu ya. Dan ketika kita sudah bekerja dan sudah tidak bekerja lagi, otomatis kepesertaan kan nonaktif sementara ya. Betul. Nah itu tolong diurus ke BPJS Kesehatan. Sekali lagi kita tidak tahu sakit itu kapan dan di mana. Intinya adalah dengan adanya BPJS Kesehatan ini, kami dari khususnya wilayah Kabupaten Tangerang itu sangat ingin membantu masyarakat dalam hal mewujudkan kesehatannya untuk agar lebih produktif lagi. Mungkin itu Mbak pesan dari kami dari BPJS Kesehatan. Oke, baiklah. Dan sambil ini ya Pak Aryan, kita cek-cek juga ternyata di Instagram masih ada yang masuk beberapa pertanyaan. Oke, ini ada dari @kelasiharu. Pak mau tanya nih, caranya kalau nyicil tunggakan gimana nih Pak? Mungkin tunggakan udah lumayan gitu ya. Ini mohon dijawab katanya, terima kasih. Baik, untuk nyicil tunggakan kita ada yang namanya program rehab gitu ya, pembayaran bertahap gitu ya. Nah itu sebenarnya bisa diakses di kanal non tatap muka. Nah kebetulan tadi kita berbicara kanal non tatap muka ya, itu dapat diakses di Mobile JKN.
Jadi pilih tools yang namanya rehab. Nanti ikutin aja sih seperti itu. Intinya kalau untuk rehab ini belum aktif ya Mbak. Dia akan aktif ketika yang bersangkutan benar-benar sudah melunasi tunggakannya. Itu. Oke, berarti si peserta itu baru bisa memanfaatkan kembali layanan dari BPJS gitu ya kalau dia sudah melunasi tunggakan. Betul, tapi setidaknya si peserta itu tidak kesulitan karena harus membayar sekaligus ya kalau misalkan besar tadi. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, biasanya berapa kali nyicilnya? Kita kalau nyicilnya itu sesuai dengan kemampuan dari peserta ya, tapi minimal tunggakannya itu di angka 4 bulan. Itu baru bisa mengajukan program rehab. Oh, baik, lebih jelas lagi ya. Siap. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ada dari Den_Rohman 003. Mau tanya, istri saya baru aja berhenti bekerja. Kalau mau pindah jadi peserta mandiri, bisa lewat mana ya? Selain datang ke kantor, soalnya rumah saya jauh nih Pak. Terima kasih. Baik, ini bisa diakses tadi ke kanal non tatap muka ya. Ada Mobile JKN, ada Pandawa, ada Care Center 165 gitu ya. Tinggal akses aja. Tapi kalau misalkan suaminya atau Pak Nur Rohmannya ya, Pak Nur Rohman ini masih bekerja, ya jangan dimandirikan, tapi lebih masuk ke dalam tanggungan dari Pak Nur Rohman gitu. Jadi dia tidak perlu bayar iuran lagi. Mungkin itu Mbak. Oke, baiklah. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada dari @kanca_alam. Mau tanya, saya mau daftar kerja, harus bikin SKCK, dan bikin SKCK itu harus wajib buat BPJS atau BPJS yang aktif, dan saya itu udah terdaftar sebetulnya di keluarga yang menunggak. Berjumlah 6 orang. Yang mau saya tanyakan untuk solusinya gimana ya supaya tetap bisa buat SKCK, karena kalau untuk bayar tagihan masih belum bisa nih. Terima kasih. Semoga dengan jawaban tadi kita bisa bantu untuk dapetin solusi nih Pak. Oke, baik. Ini bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi kalau untuk cash dari tadi yang ini tadi ya terakhir ini, itu sebenarnya pertama adalah melalui program rehab tadi yang saya sampaikan, terkait dengan rehab bisa dicicil karena emang diwajibkan ya sesuai dengan peraturan Perpol 6 gitu ya. Untuk SKCK itu wajib harus ada BPJS kesehatannya. Tapi kalaupun emang dirasa belum mampu, misalkan belum mampu nih untuk bayar iuran emang dan kerja pun belum bisa gitu ya, sebenarnya kan bisa didaftarkan dulu di perusahaannya sebenarnya. Dialihkan dulu walaupun masih ada tunggakan tuh masih bisa dialihkan dulu. Nanti setelah dia dapat gaji itu bisa dilunaskan. Nah, setelah dilunaskan baru bisa aktif kembali. Mungkin itu Mbak. Oke, baiklah itu solusinya ya Mas Kanca, semoga bisa menjawab. Oke, baiklah, dan itu dia Handai Taulan Talk Show spesial pagi hari ini bersama Bapak Aryan Fani Aurora, Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan. Mungkin ada lagi nih Pak sebagai kalimat penutup di kesempatan hari ini ya untuk Handai Taulan yang mendengarkan, tentunya para peserta JKN juga, mungkin ada yang ingin dikatakan kembali Pak, silahkan. Oke, mungkin saya mengulang lagi ya. Jadi yang pertama adalah bagi peserta atau masyarakat yang belum terdaftar, segera daftarkan diri karena sekali lagi kita tidak tahu kapan kita sakit, karena biaya rumah sakit itu atau biaya pelayanan kesehatan itu sangat mahal gitu ya. Dan yang kedua adalah jangan khawatir ketika kita sudah terdaftar, itu kita sudah mendapatkan manfaat layanan, pastinya sudah mendapatkan jaminan. Informasi pengaduan itu kami di BPJS Kesehatan selalu 24 jam. Tinggal mengaksesnya saja melalui kanal non tatap muka tadi. Intinya kalau mau 24 jam melalui Care Center 165, tapi kalau yang lainnya silakan melalui Pandawa ataupun aplikasi Mobile JKN. Sekali lagi buat masyarakat wilayah Kabupaten Tangerang, tetap jaga kesehatan, tetap menjadi produktif sehingga bisa membangun sama-sama untuk wilayah Kabupaten Tangerang. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih Bapak Aryan Fani Aurora. Tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara Handai Taulan.
Tentunya terima kasih untuk BPJS Kesehatan yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa menyampaikan informasi yang sangat penting dan juga bermanfaat untuk Handai Taulan dan juga para peserta JKN begitu. Dan untuk Handai Taulan yang masih ingin tahu lebih lanjut ya tentang mungkin layanan, inovasi begitu ya, jangan ragu nih untuk menghubungi kanal pengaduan resmi yang telah disampaikan tadi ya. Bisa Handai Taulan juga bisa akses mobile JKN, kemudian juga Pandawa yang Handai Taulan bisa akses setiap hari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kemudian Handai Taulan juga bisa mengakses selama 24 jam Care Center 165 nih. Kalau Handai Taulan merasa ada pengaduan-pengaduan yang perlu cepat-cepat disampaikan, kamu bisa langsung telepon aja di Care Center 165. Kemudian Handai Taulan juga bisa memanfaatkan inovasi Aman JKN ya, di mana Handai Taulan juga bisa mencek status peserta tagihan iuran dan juga lainnya. Baiklah kalau gitu, sekali lagi kita masih akan kembali lagi ya Handai Taulan menemani kamu di Gemilang. Sampai jumpa Bapak Aryan Fani Arora. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama Mbak, terima kasih juga. Baik, dan untuk Handai Taulan lainnya selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dia masih akan kembali setelah yang satu ini. Tangerang Radio 91 FM.